warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, dalam sebuah pasangan rumah tangga, tentunya kita berharap memiliki pasangan yang terbaik. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan pasangan yang kurang baik atau bahkan bersikap kasar sama kita? Nah, itulah yang terjadi pada narasumber kita yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio bersama Ibu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Nurul juga hadir Ustadz Nur Hayit yang insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Ibu Nurul terhadap permasalahannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Nurul sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. waktu di Tawakal. Insya Allah. Dan pemirsa juga Pak Ustadz, langsung aja kita tanya sama Ibu Nurul. Ibu, kenapa Ibu beranggapan bahwa Ibu punya pasangan yang kurang baik nih? Memang apa yang dia lakukan sama Ibu? Kasar. Oke, tunggu sebentar. Dia berbuat kasarnya itu dari kenal dengan Ibu atau ada setelah dia selingkuh lalu kemudian berbuat kasar? Ya sebelumnya juga udah perilakunya udah nggak baik. Karena saya nurutin orang tua. Jadi Ibu yang justru dijodohin gitu sama laki-laki ini? Iya. Iya, oke. Kemudian laki-laki ini, waktu setelah nikah dia sudah berbuat kasar atau dia masih baik-baik dulu sebelumnya? Baik-baik sih. Baik-baik. Tapi saya udah tahu Udah tahu maksudnya? karakter dia tuh kayak gimana karena satu kampung. Oke. Kalau udah tahu, kenapa Ibu nggak bilang sama orang tua Ibu kalau Ibu nggak berkenan dinikahin sama dia? Ya soalnya orang tua kan maksa, jadi saya karena nurutin orang tua. Membahagiakan orang tua gitu ya. Oke. Iya. Bakti. Nah, ini Ustadz, niat baik Ibu Nurul adalah berbakti sama orang tua. Tapi justru yang dia dapatkan adalah cobaan di dalam rumah tangganya nih. Ya. Suaminya berbuat kasar sama Ibu Nurul dan juga berselingkuh katanya. Ya. Tentu kita sangat bersedih atas cerita yang disampaikan oleh Bu Nurul. Semoga kesabaran Bu Nurul dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Dan fenomena semacam ini Mas Farid dan pemirsa seluruh tanah air memang tidak hanya dialami oleh Bu Nurul, saya kira. Hanya Bu Nurul berani mengungkapkan kepada kita sebagai pelajaran agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Insya Allah. Apa yang diniatkan oleh Bu Nurul untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu sudah merupakan kebaikan yang tidak terhingga. Karena tidak ada kebaikan yang lebih baik selain beriman kepada Allah, itu adalah berbakti kepada orang tua. Tapi yang dialaminya berupa penyiksaan, penzoliman dari sang suami, ini tentu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Dan Islam mengutuk atas perilaku jahat suami yang seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan membakar sebuah makalah, memberikan sebuah nasihat kepada kita. Janganlah kamu menyakiti perempuan kalau kamu memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh menyakiti perempuan. Maka Ibu Nurul, atas apa yang Ibu rasakan selama ini, pertama saya minta Ibu Nurul ikhlas. Lepaskan dulu apa yang sudah Ibu alami, ikhlaskan semuanya. Tapi ada anak saya yang bekas disiksa. Ya Allah. Jadi lehernya agak ini. Bekas. Jadi punya berapa anak Ibu? 4. Jadi 4-empatnya sudah merasakan siksaan ayah. Udah, tapi yang lebih parah yang perempuan. Ya Allah. Jadi yang sekarang dirasakan Ibu Nurul tidak hanya Ibu sendiri tapi juga anak-anak. Iya. Nah ini Mas Farid yang ingin saya sampaikan pada pemirsa di seluruh tanah air, bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya Bu Nurul ini bukti bahwa dia adalah orang yang sangat terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya dia zalim kepada istri yang harusnya dijaga dan dilindungi, karena ketika seorang itu melakukan akad nikah, langit itu bergemuruh.
arasy Allah itu bergemuruh. Para malaikat mengucapkan selamat atas kemampuannya untuk menanggung tanggung jawab Bu Nurul dan anak-anak yang akan dilahirkan. Sekaligus malaikat mempertanyakan, kamu siap apa enggak? Menanggung diri kamu sendiri aja belum tentu mampu, kok kamu mampu dan siap untuk menanggung Bu Nurul dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah menekatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca ta'awudz. Nah, yang Ibu Nurul rasakan ketika menikah dengan suami ini, selama hidup mulai dari pernikahan sampai sekarang tidak bahagia atau pernah bahagia lalu kemudian Nggak pernah bahagia, selalu kesiksa lahir batin. Itu di awal dari dia yang mulai selingkuh ya Bu? Iya, selingkuh. Saya pertama kalinya tahu mimpi yang ngasih tahu kakek-kakek. Jadi dikasih tahu jalannya segala macam itu, pas kenyataannya emang sama kayak yang di mimpi itu. Saya nyampe kontrakan, dia tinggal bareng belum nikah, tapi kumpul kebo gitu. Terus bukannya ini saya malah dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Astagfirullah, Mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Dia siapa? Nurul, kamu tahu dari mana saya di sini? Kamu nggak perlu tahu. Dia siapa, Mas? Kamu teganya selingkuhin aku kayak gini, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Beraninya bikin ribut di rumah orang. Saya ini istrinya Mas Fajar. Justru saya mau tanya sama kamu. Kamu ini siapa? Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Saya ini pacarnya Mas Fajar. Sudah Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, pergi. Aku ini istri kamu. Enggak mau. Aku, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Diam ya kamu wanita penggoda. Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Pergi! Enggak, ayo kita pulang, Mas. Nah Pak Ustadz, ada satu hal yang saya pengen tanya tadi. Ibu bilang adalah dia awalnya mendapatkan petunjuk dari mimpi. Iya. Mungkin bisa begitu Pak Ustadz? Betul. Jadi mimpi itu ada dua macam, Mas Farid. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, yang itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang benar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga diri. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin apa yang dialami oleh Bu Nurul itu bagian dari ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Sehingga Ibu Nurul bisa melakukan penelaahan atau penjejakan dan terbukti benar. Tapi juga ada ar-ru'ya al-kadhibah atau mimpi yang bohong. Kalau kata orang kita itu kembangannya turu atau kembangannya tidur. Maka dalam menghadapi mimpi yang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Rasulullah memberikan tips kepada kita, kalau mimpi yang buruk, tolehkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita meludah 3 kali. Tapi ludahnya nggak usah terlalu banyak ya, simbol aja, cuh 3 kali. Ya. Sebagai simbol bahwa itu adalah mimpi yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar, mimpi yang betul-betul datang dari Allah, itu biasanya diawali dengan kalau mau tidur wudhu dulu atau sholat tahajud dulu, lalu kemudian sebelum tidur berdoa. Nah, itu biasanya kebanyakan mimpinya mimpi yang benar, dan ini ada dalam Al-Quran seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam dan mimpi-mimpi para ulama salafus saleh, termasuk mimpi bertemu Rasulullah SAW, itu pasti mimpinya benar. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai wujud, wajah dan bentuknya Rasulullah SAW. Oke, gini Pak Ustadz, bisa jadi mungkin nggak perlakuan kasar suaminya karena dia melakukan selingkuh di luar? Sangat mungkin. Jadi selingkuh itu adalah cara setan untuk membuat tatanan kehidupan
umatnya Rasulullah SAW atau hamba Allah itu menjadi rusak berkeping-keping. Kalau orang selingkuh itu sudah pasti yang dilakukan perzinahan. Ya. Betul apa enggak? Dalam perzinahan itu dosa besar yang tidak terampuni hanya dengan minta maaf. Kalau syirik itu masih ada permohonan maaf yang langsung diterima oleh Allah ketika dia taubatan nasuha dan kembali bersyahadat. Tapi kalau zina itu tidak gugur hanya dengan minta maaf, kecuali ketika di dunia harus dirajam, dilempari batu. Kalau sudah menikah kayak suaminya Ibu Nurul, dirajam sampai mati. Namanya zina muhson. Jadi dalam kajian fikih, zina itu ada dua, zina muhson, sana zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu zina orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang ada istrinya ngapain harus mencari orang lain. Ya. Yang kedua zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sebelum menikah. Itu dicambuk sampai 80 kali. Ada satu cerita terkait zina ini, anaknya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah khilaf. Karena direcoki oleh orang Yahudi, dikasih minuman, setelah mabuk, lalu dia berzina. Dalam ketidaksadaran. Setelah sadar, dilaporkan oleh masyarakat, anaknya khalifah berzina. Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan, mencambuknya. Sampai 80 kali. Dan menurut satu riwayat disebutkan sampai meninggal anaknya. Dan anaknya sendiri yang minta untuk dihukum oleh ayahnya. Karena apa? Karena tidak mampu dia menanggung beban yang begitu berat di akhirat kalau harus dicambuk dengan api neraka. Meski dia melakukan itu dengan tidak sadar. Dengan ya, tidak sadar. Karena zina itu konsekuensinya panjang. Ya, tidak hanya konsekuensi dosa kepada Allah, tapi juga konsekuensi sosial dan kemasyarakatan. Maka yang dialami oleh Bu Nurul ini tentu membuat kita harus introspeksi, Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, agar tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sekali perzinahan terjadi dan dibiarkan, ini akan menjadi penyakit yang mewabah. Dan sekali penyakit ini mewabah dan tidak dihentikan, azab Allah akan turun kepada masyarakat atau komunitas itu. Bu Nurul, Ibu setelah Ibu menangkap basah nih, suami Ibu berselingkuh, kemudian sikap suami Ibu gimana? Pulang ke rumah atau dia makin marah di situ? Pulang ke rumah sih. Tapi masih berbuat kasar. Tetap kasar. Suka banting-banting barang. Terus anak juga ada yang sampai sekarang cacat. Bekas kecekik. Boleh diceritain Bu, kalau yang si perlakuan kasar dia sama anaknya kayak apa ya? Ini yang pertama dicelup-celupin ke kolom gede. Sampai pas di ini tuh ada banyak keluar air itu udah lama. Kalau nggak ketahuan mah meninggal kan. Pak, Ya, nak. beliin aku boneka baru dong. Boneka aku udah rusak. Naila, mainan kamu kan masih banyak, masih bagus, nak. Sudah mainin aja yang sudah ada, nak. Tapi boneka aku udah pada rusak. Gak ada apa-apa, nak. Udah, pergi. Pusing aja kamu. Dasar papa pelit. Pantas saja mama sering sedih. Papa jahat. Kamu ngomong apa, nak? Hah? Kamu ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Hah? Cukup, Mas. Biar aku aja yang kamu sakitin. Jangan anak kita. Anak ini, kamu gak mendidik anak ini ya? Hah? Sama aja kamu sama anak. Kamu udah ya? Kamu yang kurang ajar nih anak. Buang sama orang tua begitu. Orang baru pulang. Ngomongin gitu kurang. Hei! Pusing aja. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, bahwa kezaliman dimanapun itu harus kita lawan. Dan wujud dari perlawanan terhadap kezaliman itu menyuarakan, walaupun nyawa taruhannya. Ini ada satu makalah yang sangat indah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kalau tidak itu akan terus dalam siksaan. Dan ketika suami ibu yang selingkuh itu pulang ke rumah, tapi tetap masih, mohon maaf,
masih menggauli ibu. Iya, Kalau tidak diberikan marah gitu. marah. Sehingga Dia anaknya lahir sampai 4, Mas Farid. Iya, makanya Mas. Tapi ketika lahir anaknya disiksa. Ini kan sungguh orang yang di luar nalar kemanusiaan. Orang yang tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Dan setelah berkeluarga selama berapa tahun Ibu? Lama sih. Kira-kira Kurang berapa tahun? lebih 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nafkahnya diberikan apa tidak Ibu? Kalau nafkah ini lahir jarang. Malah justru dia yang ngambilin punya saya. Luru, mau lo simpan di mana dulu? Gue juga bakal tahu. Yes. Mas, kamu ngapain ambil uang itu? Lu kan? Gue juga. Jangan, Mas. Enggak. Ini uang hasil jualan aku, Mas. Ini untuk modal lagi. Untungnya juga buat kita makan. Lo kan bisa nyari lagi. Ini gue. Jangan, Mas. Balikin, Mas. Enggak. Kamu tuh harusnya cari uang. Enggak. Bukan malah ngandelin istri. Jangan mentang-mentang aku punya penghasilan, kamu jadi malas cari uang kayak gini. Mau gue kerja kek? Mau enggak kek? Bukan urusan lo. Hah? Ngapain ngurusin gua? Mana? Pak Ustadz, kalau dari pandangan Islam sendiri bagaimana Pak Ustadz? Kan mungkin ya, Iya. ada beberapa ibu-ibu yang diperlakukan kasar, tapi dia takut karena dia takut nggak masuk hitungan, dia taat sama suami. Nah, ini yang harus coba Pak Ustadz sampaikan ke pemirsa di rumah mengenai jika ada perlakuan kasar dari suami. Ya, pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, yang ditanyakan oleh Mas Farid tadi dan dialami oleh Bu Nurul, ini adalah pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita cermati dengan sungguh-sungguh. Bahwa ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan yang membawa kepada ibadah kepada Allah. Tapi kalau ketaatan atas kemaksiatan kepada Allah, jangankan kepada suami, kepada orang tua pun itu tidak boleh kita mengikutinya. Jadi misalnya kita disuruh mencuri, Ya. disuruh berzina, kalaupun orang tua yang meminta untuk itu, tolak. Karena apa? Wajib Karena kita tolak, Ustaz? wajib hukumnya ditolak. Karena tidak ada ketaatan fi maksiatillah. Itu tegas dalam hadisnya Rasulullah, ada dalam berbagai macam kitab juga disebutkan. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Tapi penghormatan tetap, ya, penghormatan kepada seorang ibu meskipun orang tuanya kafir tetap harus dilakukan. Karena lewat ibunya kita lahir. Lewat ibulah kita bisa tumbuh besar. Ya. Penghormatan kepada suami tetap kita lakukan selama suami itu tidak menyakiti kita. Karena komitmen berkeluarga itu bukan untuk saling disakiti dan menyakiti, untuk saling mencintai dan menyayangi. Itu komitmen dari firman Allah yang menjadi dalil kita diminta untuk berkeluarga kalau sudah mampu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ketika kita diciptakan berpasang-pasangan, tujuannya agar kita saling menikah pada akhirnya dengan jodoh yang Allah tentukan. Itu bukan untuk saling menyakiti, tapi litaskunu ilaiha. Untuk kita menjadi sakinah, menjadi tenang, tentram, bahagia. Lalu kemudian setelah tenang, tentram, bahagia, muncullah mawaddah. Muncullah rasa cinta. Sehingga diri kita pun kita berikan kepada istri. Seorang istri karena dicintai oleh suami, memberikan sepenuhnya pada suami, apapun. Sehingga ketika masing-masing sudah rela berkorban, yang ada tinggallah rahmah, kasih sayang. Sebagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapapun, meskipun hamba itu tidak beriman, meskipun hamba itu bermaksiat. Maka yang dialami Bu Nurul ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Kalau ada peristiwa yang menyakiti,
dalam proses berkeluarga, lapor polisi. Ini yang saya perlu tegaskan kepada para pemirsa Tawakal Antv di seluruh tanah air, jangan takut. Apalagi sekarang untuk laporan itu tidak hanya melalui polisi. Ada yang melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, melalui lembaga-lembaga yang punya concern dan peduli terhadap masalah rumah tangga. Kalau takut ke polisi, lapor kepada mereka, biar mereka yang melakukan pendampingan. Karena kalau tidak, saya katakan tadi, spiral kekerasan itu yang akan terjadi. Sehingga berulang terus akan memutar kekerasan ini. Tidak hanya diri kita, tidak hanya anak kita, tidak hanya keluarga kita, mungkin keluarga orang lain. Saya tidak yakin kalau mentalnya suami Ibu Nurul seperti itu, tidak dilakukan juga kepada istri-istri selingkuhannya. Istri yang sah aja begitu, apalagi istri selingkuh, hanya yang setiap saat bisa dilepas. Maka ujian semacam ini adalah ujian yang sungguh besar untuk Bu Nurul, tapi ada hikmah besar. Percayalah, kesabaran Bu Nurul untuk menghadapi ini akan berbalas kebaikan yang banyak di sisi Allah. Amin, amin. Tentu Bu Nurul harus mencari solusi yang terbaik. Karena kalau tidak, Ibu akan terus dalam intimidasi kekerasan. Sambil Ibu, saya beri tips, beri saran, Ibu terus membaca istighfar kepada Allah. Ya, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama kalau mungkin suatu saat Ibu saya doakan berjodoh lagi dengan suami yang baik. Kalau kebetulan mendapatkan perlakuan yang kurang pas, baca ayat kursi. Jadi ketika misalnya dizalimi, disakiti, baca ayat kursi. Berapa kali Pak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Tapi ini yang bikin saya ini nih anak yang perempuan ini. Bagaimana ceritanya Ibu? Kan sekarang ngomongnya aja alot, terus lehernya aja nggak bisa lurus, terus badannya aja sampai kurus, bekas disiksain itu. Ya Allah. Jadi ini yang paling ini trauma ini anak yang perempuan. Ibu Anak mendapat yang pahala kesabaran atas peristiwa yang Ibu alami. Dan anak Ibu, Mas Farid, mendapat pahala kesabaran yang sama atas apa yang dia rasakan. Maka menurut Masih saya terbayang yang udah terjadi itu, walaupun udah lama. ikhlaskan Ibu. Karena kalau Ibu masih memikirkan itu, pasti akan menjadi beban yang memberatkan perjalanan hidup Ibu. Setiap melihat anak perempuan saya, teringat. Apa yang dia lakukan ya Bu ya? Iya, setiap melihat anak yang udah pernah disakitin sampai cacat kayak gitu. Gini, Pak Ustadz. Selalu ingat nggak bisa dihilangin. Ya. Sebenarnya ibu ini bawa anaknya dan kita mau coba duduk di sini sama anaknya. Saya sih berharap Pak Ustadz memberikan tausiah ke ibu sama ini kan anak ini, mohon maaf ibu anak ini tapi mengerti kan ya apa yang diomongin orang lain kan ya? Ngerti. Nah, saya berharap sih ada masukan dari Pak Ustadz buat anak ini cobaan berat buat dia, musibah nih bisa dibilang buat dia, gimana dia nanti coba tetap bertawakal, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, ibu. Udah, coba ya. Pak Ustadz, alhamdulillah udah ada di studio nih. Di sini, saya pegang tangannya ya. Ada siapa namanya? Naila. Naila, Masya Allah, nama yang indah, nama yang bagus. Saya ngeliat fisiknya Naila sih alhamdulillah sehat walafiat ya Pak Ustadz. Mungkin memang ada trauma yang dia rasakan, perlakuan bapaknya seperti itu, sampai Naila juga kondisi fisiknya seperti ini. Tapi saya syukur alhamdulillah ngeliat Naila sepertinya kuat buat ngejalani ini Pak Ustadz. Amin, amin. Mungkin semoga dan harus kita Tapi motivasi terus. Iya. Masih sakit Masih sakit. sama papa. Iya. Udah. Masih trauma. Naila trauma. Ustadz ini tentunya cobaan yang sangat berat buat Naila sama sabar ya ibunya. Naila ya. Semua yang terjadi pada diri kita ini memang tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah dan takdir Allah. Maka bagi hamba yang tidak berdaya ini hanya bisa bertawakal. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal
setelah kesabaran yang diperolehnya itu dengan janji yang tidak terhingga, janji yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan ngurusin semuanya. Allah akan menanggung segala kebutuhannya. Kalaupun kita tidak ikhlaskan, kita tidak tawakal, yang terjadi kita hanya akan terbawa pada kebencian dan amarah. Dan itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu. Yang belum terjadi, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai terjadi lagi apa yang dialami oleh Bu Nurul dan Naila. Sekali ada suami yang sudah mulai main tangan, apalagi sampai mencekik, laporkan kepada polisi. Kalau tidak berani, laporkan kepada lembaga bantuan hukum. Kalau nggak berani, laporkan kepada kiai, laporkan kepada pesantren. Insya Allah, pesantren, kiai, LBH, polisi akan turun tangan. Bu Nurul, Ibu sekarang sudah bercerai sama suami ya? Udah. Oke. Nah, Ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga pengobatan Naila ini dari mana? Dapat cari sendiri, saya kreditin. Cari sendiri, maksudnya Ibu punya usaha atau Ya wira swasta. wira swasta di bidang apa boleh tahu Bu? Pakaian. Jual baju gitu? Iya. Oke. Itu cukup untuk anak-anak Ibu biayain semua? Ya alhamdulillah. Untuk anak-anak sekolah ya cukup. Alhamdulillah. Kita prihatin ya Bu apa yang menimpa Ibu. Sebenarnya lagi kita ingatkan ke pemirsa di rumah kalau apa yang terjadi sama misalnya sama Ibu harus segera lapor nih Pak Ustadz, jangan sampai kejadian lagi. Nah Pak Ustadz untuk Ibu dan Naila sendiri nih Pak Ustadz, gimana ada amalan apa atau doa apa yang bisa menguatkan dia atau bisa menyembuhkan apa rasa sakit yang dialami oleh Naila nih Pak Ustadz? Iya. Kalau sakit fisik itu ada ahlinya Mas Farid ya. Kita harus ke dokter atau terapi ya. Tetap Ibu harus punya keyakinan dalam hati, Naila punya keyakinan dalam hati bahwa yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Yang maha menyembuhkan segala macam itu adalah Allah. Maka yakinlah bahwa Allah akan beri kesembuhan kalau Naila dan Ibu Nurul tidak putus asa. Caranya bagaimana? Tetap berikhtiar secara lahiriah. Ya, diobati kalau misalnya ada kelebihan rezeki dengan BPJS misalnya, diperiksain ke dokter bagaimana mengatasi ini. Nah, di balik itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an Ibu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun. Quran itu sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi syifa. Syifa itu lebih dari sekedar obat seperti pil yang diminum. Kalau pil itu kan hanya mengobati fisik, ya sakit perut, minum pil atau obat sakit perut, jamu yang terkait perut, reaksi kimianya melahirkan perut menjadi sehat. Tapi kalau Quran itu tidak hanya nanti mengobati yang fisik, tetapi juga mengobati batinnya. Itu maknanya syifa. Jadi bedanya syifa dengan dawa itu, kalau syifa itu komprehensif, kalau dawa itu hanya fisik. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Naila bisa baca Quran, Dek? Bisa. Alhamdulillah. Terus belajar Naila sebisanya. Karena orang seperti Naila ini, Mas Farid, bisa jadi pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding kita. Amin. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, karena orang seperti kita ini diberikan kesempurnaan, badan tegap, ganteng. Itu mungkin justru membuat kita menjadi sombong dan bermaksiat. Sementara orang seperti Naila dengan diuji menjadi seperti ini lalu sabar, itu sudah pahala. Berjalannya Naila ke masjid dengan berjalannya saya ke masjid, pahalanya berbeda. Karena berjalannya saya ke masjid tidak ada kendala. Sementara Naila untuk berjalan sambil menahan rasa sakit. Jadi Naila jangan berputus asa. Sungguh rahmat Allah begitu besar yang diturunkan kepadamu dan kebahagiaan akhirat jauh lebih indah Bu Nurul. Tapi Pak Ustadz sering dibully punya anak kayak gini. Itu pahala yang ibu tidak perlu mencari tapi dikirim.
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulian orang. Oh gitu ya. Ingat Ibu bahwa orang yang membuli, orang yang mencaci, orang yang menghina, kebaikannya nanti akan diambil oleh Ibu. Kalau Ibu Sabar. maka Ibu ketika dibuli bilang alhamdulillah. Pasti yang bully akan semakin stres, Pak. Ya. Ini tak marah-marah, tak maki-maki, kok malah alhamdulillah. Sementara Ibu di hadapan Allah semakin mulia. Jadi sabar Ibu. Soal jodohnya Naila, saya yakin, hakul yakin Allah sudah memberikan jodoh untuk Naila. Tidak usah khawatir. Yang penting Naila ikhtiar. Sekarang kalau bisa baca Quran, terus belajar baca Quran. Kalau bisa ngafalin Quran, hafalin Quran. Ya. Naila mungkin di sela-sela aktivitas sehari-hari bisa bantu Ibu, mungkin bikin desain gambar untuk fashion. Bisa jadi. Kalau Naila sabar, Naila telaten, akan menjadi desainer besar. Ada satu contoh orang hebat yang tidak putus asa dengan keterbatasannya. Namanya siapa? Stephen Hawking. Ya, dia nggak bisa berjalan. Naila masih bisa berjalan, Ibu. Dia duduk dan mohon maaf, lehernya begini, terus nggak bisa kemana. Lisannya gini. Tapi dia tidak berputus asa. Dia menemukan rumus-rumus baru fisika yang tidak ditemukan oleh orang sehat seperti kita. Rumus kuantum dan seterusnya. Itu Stephen Hawking yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan Naila masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Artinya potensi itu masih bisa dikembangkan. Bahwa Naila dibully, Naila dicaci misalnya, anggap ini sebagai ujian kesabaran dan kiriman pahala yang tidak perlu kita cari. Insya Allah kalau Ibu Naila bisa menghadapi ini dengan baik, jalan keluar yang terbaik akan Allah berikan. Kalau tidak di dunia ini, pasti saya jamin, pasti. Kenapa saya bisa menjamin? Karena saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis. Diinformasikan oleh Allah, diinformasikan oleh Rasulullah, orang yang sabar itu pahalanya tidak terkira. Di mana Allah akan muliakan kehidupannya di akhirat kelak. Itulah makna dari wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau Ibu dibully, Ibu bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tetaplah Ibu bersabar sambil berzikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah dengan istighfar, selain Allah akan ampuni salah dan dosa kita, salah dan dosa Ibu, Allah juga akan bukakan pintu rizki yang lain. Dan Allah akan selesaikan masalah Ibu. Dan tetap berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Mintalah apa yang Ibu bisa minta. Misalnya kalau Naila ingin dapat jodoh, ya Allah berikan Naila jodoh yang terbaik. Insya Allah, Allah yang kirim. Tidak usah khawatir, Naila begini apa dapat jodoh. Enggak boleh. Ibu misalnya, saya sendirian, kok kelihatannya berat ya, saya menanggung hidup ini. Berdoa, ya Allah kirim saya jodoh yang terbaik sebagai ganti suami saya yang dulu pernah berbuat jahat. Berdoa, tidak ada yang tahu kok. Dan Allah pasti kabulkan doanya seorang hamba. Apalagi hamba yang dizalimi. Amin ya rabbal Insya alamin. Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama, atas Mas Farid. semua nasihatnya. Semoga bisa segera dilaksanakan sama Ibu Nurul dan juga Naila. Tetap kuat, mudah-mudahan cepat pulih ya. Amin ya. Baik, terima Semangat ya kasih. Naila ya, tetap semangat dan rajin baca adik. Quran yang paling penting Pak Ustadz ya. Quran, baca buku, pokoknya semua dibaca. Biar ada pengetahuan. Betul, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu Mas Nurul, Naila terima kasih sudah berbagi kisah sama kita di Tawakal. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat pemirsa di rumah agar tidak melakukan perlakuan yang mengulang apa yang dilakukan oleh suaminya dan juga ibu, menjadi sebuah pelajaran buat ibu rumah tangga di rumah yang jika mendapatkan perlakuan kasar punya hak untuk melapor ya. Dan saya pastikan suami yang begitu tidak akan bahagia di dunia. Lebih-lebih dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi tidak usah dipikir Ibu, biar urusannya sama Allah suaminya Ibu itu. Ikhlaskan aja Mas. Ikhlaskan. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.